Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi statistika yaitu tentang rata-rata. Oke, apa yang akan kita pelajari? Nah, bagaimana materi tentang rata-rata itu sendiri. Pertama kita akan belajar mengenai definisi rata-rata itu sendiri, ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana rata-rata untuk data tunggal, kemudian yang berdistribusi frekuensi tunggal, berkelompok. Itu bagaimana juga mencari dengan konsep rata-rata sementara, rata-rata gabungan, hingga rata-rata dengan cara harmonik. Oke. Nah, sebagai pengantar, apa sih rata-rata? Nah, rata-rata atau mean merupakan suatu ukuran pemusatan data, ya, dan mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean atau data tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kalau di suatu kelas nilai matematikanya rata-rata 7,5. Nah, berarti kisaran rata-rata kemampuan orang itu di kelas tersebut sekitaran segini. Atau tinggi badannya rata-rata 166 misalkan. Nah, berarti orang kebayang tuh tingginya segitu. Nah, rata-rata ini sebetulnya masuk ke kawasan statistika deskriptif, ya. Nah, artinya dia digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Jadi kalau kita bayang nih, orang kalau misalkan satu kelas tingginya 150. Nah, berarti kalau misalkan 150, berarti kebayang tuh orang secara bayangan atau bisa digambarkan tingginya sekitaran nggak jauh dari situ. Oke, simbolnya biasanya untuk yang mean atau rata-rata biasanya simbol X topi ini. Nah, ini dibaca X bar. Nah, mean tidak dapat digunakan untuk ukuran pemusatan. Nah, untuk jenis data nominal dan ordinal. Oke, ini ada rata-rata data tunggal. Nah, rata-rata data tunggal tinggal kita jumlahkan semua datanya, kemudian dibagi banyak datanya. Nah, contohnya misalkan dari data nilai 7 sampai 8. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. Jumlahnya 68 dibagi 10, jadi 6,8. Oke, nah kalau yang ini berdistribusi frekuensi. Nah, jadi kalau misalkan berdistribusi frekuensi, kita harus kalikan dengan banyak frekuensinya dulu, ya. Kemudian dijumlahkan, baru dibagi dengan frekuensi seluruh dari jumlah datanya itu sendiri. Nah, kalau misalkan dia berfrekuensi kelompok, berarti nilai XI-nya ini bukan nilai pertama, tetapi nilai tengahnya. Nah, nilai tengah tuh biasanya dicari dari jumlah nilai tengahnya berapa. Nah, dibagi dengan frekuensi dibagi 2, ya. Gitu. Ini nilai tengahnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk distribusi frekuensi tunggal. Nah, contohnya yang tadi nilai 4 ini ada berapa gitu, ya. Nah, 4 siswa mendapatkan nilai 9, berarti dikalikan saja. Nah, hasil perkaliannya kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyak nilainya itu sendiri. Nah, ya, frekuensinya kan di sini kira-kira ada 30, ya, dari penjumlahan 4 sampai 3. Dibagi ketemu hasilnya 7,2. Oke, kalau yang ini tadi distribusi frekuensi berkelompok. Nah, jadi kalau misalkan yang ini nilai XI-nya nilai tengah. Nah, nilai tengahnya 40 ditambah 44 dibagi 2. Nah, nanti ketemu 42. Gitu, ya. Nah, atau bisa juga begini sih. Nah, jadi ini kan batas bawah, batas atasnya 40. Kurangin aja tuh, 40 dikurangin. Hasil 44 dikurangin 40. Kira 4, ya. Nah, nanti dibagi 2.
gitu. Nanti dibagi 2. Jadi kan tadi 4 dibagi 2 gitu. Jadi nanti batas bawahnya ditambah 2. 42. Setiap batas bawahnya ditambah 2 gitu. 45 tambah 2 47. 50 tambah 2 52. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan model seperti ini bisa dari 40 tambah 44 dibagi 2 tempat 2, atau kita hitung di awal 44 dikurangi 40 dibagi 2 ya, batas atas dikurangi batas bawah ya, kemudian dibagi 2. Nah tinggal nanti batas bawahnya ditambahin hasil pembagian selisihnya tadi, 40 tambah 2 kayak gitu. Nah oke. Nah sisanya tinggal frekuensinya ada berapa, hasil frekuensinya. Nah 6 ya, kalian antara titik tengah dengan frekuensinya. Nah 282, 52 kali 10, 520, 57 kali 2, 114, 62 kali 1, 62. Oke, jumlah frekuensinya 20. Jumlah perkalian antara frekuensi dengan nilai tengahnya 1020. Nah hasilnya tinggal dibagi aja, 51. Oke, kemudian ada rataan sementara. Nah, cara lain untuk menghitung rata-rata yaitu menentukan rataan sementara terlebih dahulu. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, ada rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara itu butuh juga dengan nilai simpangan dari rata-rata sementara. Oke, misalkan kita ke contoh seperti ini. Nah, tentukan min dengan rataan sementara dari data berikut. Oke. Nah, jadi rata-rata sementaranya ini 52. Nah, diambil dari mana? Diambil dari nilai tengah kelas dengan frekuensi paling besar. Nah, kita dapat nih nilai frekuensi paling besar itu tadi. Kalau kita lihat dari double sebelumnya itu 10 ya. Nah, bagaimana untuk mencari nilai tengahnya tadi? Nah, tinggal kita bagi 2 ya. Penjumlahan batas bawah batas atasnya dibagi di 2 atau enggak tadi 44 ya, batas atas kurangi batas bawah dibagi 2, kemudian batas bawahnya ditambah, nanti ketemu nilai tengahnya gitu. Nah ini frekuensinya kita udah punya. Oke, selanjutnya nah bagaimana untuk tadi simpangannya. Nah simpangannya itu nilai tengah dikurangin rata-rataan sementara ya. Rata-rata sementaranya tadi 52 diambil dari nilai tengah yang paling banyak gitu. Jadi tinggal tuh 42 dikurangi 52 min 10. Oke, 47 kurangi 52 min 5. 52 dikurangi 52 0. Seterusnya hasilnya dikalikan frekuensi dengan ininya FID-nya, kemudian dijumlahkan min 20. Oke. Nah, kemudian hasil penjumlahan frekuensi dengan simpangannya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Kemudian dijumlahkan dengan rataan sementaranya. Nah, nilai rata-rata nilai tengah rata-rata sementaranya. Hasilnya 51. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira sama nggak yang tadi? Oke, ini 51 ya. Yang tadi juga 51. Nah, sama aja gitu ya. Oke, contoh lain. Ini rataan sementara. Nah, kalau yang ini kita pendekatannya dari histogram. Nah, kita di sini ada pasti tahu nih sebelumnya udah belajar ada batas bawah batas atasnya. Gitu. Nah, pertama kita rubah dulu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ya. Dari data histogram di atas bisa kita buat tabel sebagai berikut. Ya. Oke, ini 61 sampai 65 dari mana? Nah, kita lihat balik lagi ke materi sebelumnya. Nah, tadi kan batas bawahnya 61 sampai 65 ya. Nah, yang batas-batas keduanya 66 sampai berapa? 70 ya. Oke, betul. Nah jadi
61 ini berarti dia kan di sini nih batas bawah nih. Nah, atau kalau misalkan di sebelumnya kita makanya tepi bawah ya, tepi bawah. Nah, tepi bawah itu kan batas bawah dikurangi 0,5 gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalkan yang di sini ini kan tepi atas. Nah, tepi atas itu batas atas ditambah 0,5 gitu. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke awal, berarti tinggal ditambah nih. Tinggal dibalik, berarti yang 60,5 ditambah 0,5 ya. Gitu. Jadi yang ini dia kan batas bawah, berarti 60,5 ya ditambah 0,5 gitu. Kalau yang ini kan batas atas kelas pertama ya, batas atas kelas pertama. Berarti kan 65,5 dikurangi 0,5 gitu. Nah, nanti ketemu batas bawah pertamanya ya tadi 61 sampai 65 gitu. Nah, dari sini kita tahu panjang kelasnya dari 61 ke 65 itu kan ada berapa? 61, 62, 63, 64, 65, ada 5 ya. Ada 5 satu panjang kelas. Nah, maka kita bisa kita bisa cari di kelas berikutnya. Oke. Nah, 66 sampai 70 ya. 71 sampai 75 dan seterusnya. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi ya. Kemudian kita cari simpangannya, kalikan dengan frekuensinya. Nah, jumlahnya itu ya dibagi dengan frekuensinya. Nah, nanti setelah itu dijumlah, nah ketemu nilai 79,8 gitu. Oke, ada juga rata-rata gabungan. Nah, biasanya ada beberapa kelompok yang dipisahkan. Kalau misalkan terkait dengan rata-rata gabungan, misalkan nilai laki-laki, nilai perempuan, tinggi badan laki-laki, tinggi badan perempuan. Nah, itu kan kalau mau kita pisahkan, berarti ada 2 jenis data. Gitu. Nah, biasanya terjadi di data-data yang digabung. Oke, ini contohnya seperti ini. Nilai rata-rata ulangan matematika 20 orang 7,6. Dan jika nilai Anita dimasukkan nilai rata-ratanya 7,7. Tentukan nilai ulangan harian matematika Anita. Oke, ini berarti ada gabungan nih, gitu. Nah, jadi nilai Anita dimasukkan ke nilai rata-rata ulangan dari 20 orang. Nah, gitu. Jadi kita pakai caranya, kemudian kita substitusi rata-ratanya berapa untuk Anita, rata-rata untuk 20 orang berapa. Ya, kalikan dengan masing-masing banyak datanya. N ini banyak data atau frekuensi. Ya. Nah, rata-rata gabungannya kita udah tahu kan 7,7. Gitu. Nah, seperti biasa, sederhanakan dengan metode aljabar sederhana. Nah, kalau kita sudah dapat ketemu nilai 9,7. Oke, rata-rata harmonik. Nah, untuk rata-rata harmonik, nah ini rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Nah, rata-rata harmonik sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung aritmatik. Nah, rata-rata harmonik sangat baik digunakan jika sebagian besar nilai data berdistribusi secara merata, tetapi terdapat outlier. Nah, jadi kalau misalkan ada data misalkan nilainya 5, 5, 5, misalkan ya 6, 5. Nah, ada data nih yang nyempil satu kecil banget, 1 gitu. Nah, rata-rata harmonik nih ya cocok buat nyari nilai rata-rata seperti ini, yang datanya itu ada outlier atau pencilan atau nilai yang beda sendiri gitu ya. Gitu.
Nah, kalau misalkan cara mencarinya N berarti jumlah jumlah datanya. Nah, dibagi dari jumlah 1 per nilai datanya. Gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada 10 dari suatu pertandingan bridge terdiri dari 10 meja. Nah, pada pertandingan ingin diketahui rata-rata lama bermain satu set kartu. Nah, pada pertandingan pertama dihitung lama bermain untuk setiap set kartu. Hasilnya adalah sebagai berikut dalam menit. Nah, ini lama permainan setiap menitnya 7 ya sampai 11. Nah, berapakah rata-rata harmonik lama pertandingan tersebut? Nah, diketahui N10. Ya, jadi ada tadi satu pertandingan terdiri dari 10 meja. Dan menggunakan rumus rata-rata harmonik, maka berarti N-nya tadi 10, 1 per X. Nah, karena dia sigma berarti mulai dari kejadian pertama sampai kejadian N atau kejadian terakhir kejadian 10. Kejadian pertama berarti 7, kejadian terakhir 11. Nah, antara ini yang titik-titik berarti 1 per 6, berarti nanti 1 per 8 ya. 1 per 10 sampai 1 per 11. Nah, nanti 10 dibagi penjumlahan dari nilai pecahan ini ketemu nanti hasilnya 8,467. Nah, atau kita sederhanakan biasanya ada dalam 8,50 gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada aktivitas tambahan. Nah, nanti silakan yang mau mencoba mengerjakan diposting ke Edmodo. Ini bukan tugas, tapi kalau yang mengerjakan dapat nilai keaktifan ya. Ada 4 soal, silakan dipilih mana yang bisa dikerjakan, mana yang ingin ditanyakan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk kode daring. Kode daring materi hari ini diisi di absen. Huruf kapital semua X, B, 4R. Ya, sekali lagi ini. Oke, selanjutnya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan hubungi Bapak. Assalamualaikum.